Get tired of people asking you for money all the time, Abe? Give me your opinion on it. I've been tired a year ago. You just ready to start living your life, huh? They don't take no for an ounce or so. So where do you want to go to? It don't matter to me. I'm not a picky person. Well, are you going to miss your home? Yep, I miss it, but life goes on. Abraham Lee Shakespeare lahir pada tanggal 23 April tahun 66 di Sebring, Florida. Dia adalah anak ketujuh dari 10 bersaudara. Kedua orang tuanya adalah pecandu yang selalu kehabisan uang. Keadaan itu membuat Abraham dan ke-9 saudaranya bertumbuh dalam kemiskinan. Ketika duduk di bangku SD, Abraham terpaksa putus sekolah karena kondisi keuangan keluarga yang memburuk. Akibatnya, setelah dewasa, Abraham tidak bisa membaca dan menulis. Dia pernah menjalani hukuman di penahanan khusus remaja akibat tuduhan bermacam perampokan. Abraham dikenal sebagai seorang pekerja keras. Dia melakukan berbagai macam pekerjaan buruh dan pekerjaan part-time. Abraham punya 2 orang putra, Moses dari mantan kekasihnya dan Jeremiah dari kekasihnya yang sekarang. Selain pekerja keras, Abraham juga dikenal sebagai ayah yang mencintai putra-putranya. Meski hidup dalam kesederhanaan, tetapi kehidupan Abraham berjalan dengan cukup tenang. Hingga suatu hari, kehidupannya berubah secara mendadak ketika dia menjadi orang paling beruntung sedunia. Menjelang akhir tahun 2006, Abraham bekerja sebagai supir pengganti untuk truk perusahaan distribusi makanan. Pada tanggal 15 November 2006, Abraham ditugaskan untuk menemani seorang supir bernama Michael Ford dalam tugas pengiriman makanan ke Miami. Di tengah perjalanan, Michael ingin membeli minuman soda, dan dia pun berhenti di sebuah toko serba ada. Sebelum turun dari truknya, Michael bertanya apakah Abraham mau titip sesuatu. Alih-alih titip soda, Abraham meminta Michael untuk membelikannya 2 tiket lotre seharga masing-masing $2 dan menyerahkan $5 terakhirnya kepada Michael. Secara mengejutkan, tiket yang dibeli Abraham memenangkan hadiah uang tunai senilai $30 juta atau setara 450 miliar rupiah. Dalam semalam, hidup Abraham langsung berubah 180 derajat. Dia mendadak jadi miliuner yang tidak perlu lagi bekerja seumur hidupnya bila dia mau. Di Amerika, ada 2 cara pembayaran uang hadiah lotre dengan nilai sefantastis itu, dan pemenang berhak memilih cara pembayaran yang mereka inginkan. Yang pertama, hadiah dibayarkan secara cicilan sebesar $1 juta selama 30 bulan. Atau, cara kedua, hadiah diambil di depan, tetapi hanya menerima uang sebesar $17 juta belum dipotong pajak. Tanpa pertimbangan panjang, Abraham langsung memilih cara kedua. Pada bulan Januari tahun 2007, Abraham menggunakan uang kemenangannya untuk membeli sebuah rumah mewah di area eksklusif Florida seharga $1,1 juta. Dia juga membeli sebuah mobil sedan dan jam tangan second di Pegadaian. Abraham tidak lupa menyisihkan dana perwalian senilai $1 juta untuk kedua putranya. Abraham tidak lupa kepada orang-orang yang selama ini menolongnya saat kondisi keuangannya sedang susah. Maka dia pun berbagi dengan mereka juga sebagai ucapan terima kasih. Pada bulan April tahun 2007, beberapa bulan setelah kemenangan Abraham, Michael Ford, sopir truk yang membantu Abraham membelikan tiket untuk kemenangannya, merasa berhak mendapat bagiannya.
Pria itu menuntut Abraham untuk membayar $1 juta karena merasa kemenangan Abraham sebenarnya adalah miliknya. Namun, di akhir Oktober tahun 2007, tim juri berpihak pada Abraham dan membatalkan tuntutan Michael. Seperti kata pepatah, di mana ada gula, di situ ada semut. Kira-kira seperti itulah nasib Abraham setelah memenangkan lotre. Semua orang mendadak merasa kenal, karena Abraham sekarang adalah seorang miliuner. Saudara dan kerabat yang selama ini bahkan tidak tahu mereka punya saudara bernama Abraham, mendadak mengenalnya hanya demi menerima bantuan dana. Bahkan, teman yang sudah lama tak bertemu tiba-tiba mengaku sahabat dan juga meminta bagian dari keberuntungan Abraham. Akhirnya Abraham pun menghabiskan sebagian besar uang kemenangannya untuk melunasi jaminan rumah orang lain, membelikan hadiah, membayarkan tagihan rumah sakit, bahkan sampai membayarkan biaya pemakaman orang lain. Yang paling parah, dengan gampangnya Abraham memberikan pinjaman dalam jumlah besar tanpa jaminan kepada siapa saja yang membutuhkan. Abraham tidak bisa menikmati kemenangannya sendiri karena permintaan bantuan yang terus-terusan mendatanginya. Dia mengaku rindu pada kehidupannya yang lama sebagai orang biasa, di mana dia bisa berjalan santai tanpa ada orang yang mendekatinya untuk meminta uang. Keadaan itu membuat Abraham merasa tidak nyaman dan jadi sangat tertekan. 11 bulan kemudian, Doris Moore alias Didi masuk dalam kehidupan Abraham secara kebetulan. Dulu, Didi bekerja sebagai asisten perawat sebelum dia banting setir dan membuka perusahaannya sendiri, American Medical Professional, yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan. Dia juga mengaku punya bisnis sampingan di bidang penjualan SIM card prabayar yang sangat sukses dengan penghasilan $10.000 atau setara dengan 152 juta rupiah setiap bulannya. Selain itu, Didi mengaku mendapat tambahan penghasilan lain sebesar $30.000 atau setara 450 juta rupiah per tahun dari menjual produk kecantikan Marie Kay. Saat itu Didi bercerita pada temannya bahwa dia berniat menulis sebuah buku tentang kisah kehidupan orang-orang yang sukses dari bawah. Temannya itu adalah Barbara, yang kebetulan adalah agen properti Abraham yang membantunya membeli rumah mewah. Saat mendengar soal buku Didi, Barbara teringat pada Abraham yang kemudian memperkenalkan keduanya. Mengetahui latar belakang Didi sebagai seorang pebisnis sukses, Abraham percaya wanita itu tidak punya niat lain selain menulis buku tentang kehidupannya. Abraham kemudian membuka pintu rumahnya untuk Didi dan memberikan kepercayaan penuh atas semua hartanya kepada wanita yang baru saja dikenalnya itu, tanpa tahu siapa sesungguhnya Didi Moore. Didi dengan cepat beralih tujuan dari menulis buku menjadi penasehat keuangan sekaligus pengelola harta Abraham Shakespeare. Saat mengetahui uang kemenangan Abraham dari $17 juta dengan cepat menyusut menjadi $1 juta dalam waktu yang begitu singkat, Didi kemudian mengusulkan Abraham bekerja sama dengannya dan membuka sebuah perusahaan baru untuk mengelola uangnya yang sisa sedikit. Abraham setuju. Ditemani Didi, mereka membuka rekening bisnis di bank atas nama Abraham, tetapi dikelola langsung oleh Didi. Saat itu Abraham tidak menyadari dirinya sudah masuk dalam perangkap penipuan. Tak butuh waktu lama, Didi pun langsung beraksi dan menunjukkan jati dirinya yang asli. Tanggal 9 Januari tahun 2009, Didi mentransfer uang senilai $1 juta dari rekening bisnis atas nama Abraham ke rekening bisnis milik Didi sendiri, American Medical Professional. Dengan uang itu, Didi membayar gaya hidup mewahnya dan membeli beberapa mobil mewah, perhiasan, serta perjalanan liburan ke luar negeri. Tak berhenti sampai di situ, Didi menagih semua orang yang pernah menerima pinjaman dari Abraham. Tentu saja, uang cicilan mereka masuk ke kantong Didi sendiri. Semua orang mengenal Didi sebagai orang kepercayaan Abraham dan mereka tidak berani mempertanyakan hal itu.
Di bulan Maret tahun 2009, Abraham mulai merasa ada yang tidak beres dengan Didi, dan dia curiga wanita itu telah mencuri uangnya. Keresahannya itu diceritakan Abraham kepada sahabatnya, tetapi dia mengaku sungkan untuk bertanya pada Didi sendiri yang sudah membantunya selama ini. Sahabat Abraham kemudian menyampaikan keresahannya kepada Didi. Tetapi anehnya wanita itu justru melarang Abraham untuk datang ke bank dengan alasan uangnya sudah habis. Ucapan Didi sempat membuat sahabat Abraham terkejut, namun dia tidak terlalu memikirkannya. Hingga kecurigaan Abraham kepada Didi akhirnya terbukti benar. Pada akhir Februari tahun 2009, saldo di rekening bank milik Abraham hanya bersisa sebesar $44.000 saja. Sayangnya, aksi Didi belum sempat diungkap, tetapi Abraham sudah keburu menghilang. Pada tanggal 9 November tahun 2009, Cedric Edam, sepupu Abraham, melaporkannya menghilang ke polisi. Terakhir kali keluarganya bertemu Abraham pada April tahun 2009, sekitar 7 bulan yang lalu. Namun kini tidak ada yang tahu di mana keberadaannya. Ada yang menduga Abraham pindah ke tempat lain untuk memulai hidup barunya bersama semua uang hadiah loterinya. Yang lainnya menduga Abraham bersembunyi karena merasa kecewa terhadap orang-orang yang telah memanfaatkannya. Berbeda dengan orang-orang di luaran, Elizabeth, ibu Abraham, berpikir semua dugaan itu tidak benar. Dia mengenal putranya, dan Abraham tidak pernah pergi selama itu tanpa berpamitan padanya. Menurut polisi, 7 bulan adalah waktu yang terlalu lama bagi seseorang untuk tidak menghubungi keluarganya. Sebelum kasus itu semakin berlarut, penyelidikan pun segera dilakukan. Polisi meminta keterangan semua orang yang mengenal Abraham sebelum dan sesudah dia memenangkan lotre. Keluarga serta kerabat dekat Abraham kerap menyebut nama seorang wanita yang dianggap tahu banyak tentang Abraham. Polisi yang penasaran kemudian mencari tahu siapa sosok Didi ini. Didi Moore dipanggil untuk dimintai keterangannya. Kepada penyidik, Didi mengaku sebagai orang yang dipercaya Abraham untuk mengelola keuangannya. Selama ini, Didi mengatakan kepada semua orang, Abraham memutuskan untuk pergi dari Florida dan pindah ke tempat baru karena kecewa pada orang-orang yang dikira teman ternyata hanya menginginkan uangnya. Hal yang sama juga disampaikan Didi kepada penyidik dan dia menambahkan kalau Abraham memintanya untuk membantu rencana kepindahannya. Ada sebuah fakta yang menggelitik rasa penasaran para penyidik. Sejak Abraham dinyatakan menghilang, mendadak Didi pindah ke rumah mewah milik pria itu. Hal itu pun ditanyakan kepada Didi. Saat itu Didi mengaku itu adalah bagian dari rencana besar Abraham sendiri yang memintanya membeli rumah itu seharga $655.000, kemudian mengganti kepemilikannya menjadi atas nama perusahaan milik Didi, American Medical Professional. Tetapi ketika Didi tidak bisa menunjukkan bukti pembayaran atas pembelian rumah mewah milik Abraham, penyidik pun jadi curiga. Mereka memutuskan untuk menggali latar belakang Didi lebih dalam. Saat itulah terungkap, Didi Moore ternyata adalah seorang wanita penipu yang sangat ahli berbohong dan pandai memanipulasi siapa saja. Didi Moore memiliki masa lalu yang kelam dengan catatan kejahatan yang panjang, di antaranya penipuan asuransi, pencopetan, memberi laporan palsu, dan menandatangani cek kosong. Suatu hari, Didi membeli mobil secara kredit, tetapi dia tidak bisa melanjutkan cicilan. Demi menghindari pihak bank menyita mobilnya, Didi mengarang cerita bohong dengan mengatakan mobilnya dibawa lari oleh penjahat setelah dirinya menerima pelecehan. Kebohongan Didi ketahuan dan dia menerima hukuman percobaan karena aksinya. Diketahui Didi juga mencuri uang dari banyak orang yang dijanjikannya untuk membuka bisnis baru. Tetapi wanita penipu itu justru raib bersama dengan semua uang mereka. Penyidik yakin Didi berkaitan dengan menghilangnya Abraham dan tak lama lagi wanita itu akan mencoba berbagai cara untuk menghentikan penyelidikan. Keyakinan penyidik terbukti tak sampai sebulan kemudian.
Pada bulan Desember tahun 2009, Didi mengajak Elizabeth, ibu dari Abraham, untuk pergi makan malam. Di tengah-tengah acara, ponsel Elizabeth berdering dan ternyata ada seorang pria misterius menelponnya mengaku-ngaku sebagai Abraham. Pria itu mengabarkan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta agar Elizabeth mencabut laporan dirinya telah menghilang. Elizabeth hafal betul suara Abraham, dan pria di seberang telepon itu bukan putranya. Kejadian itu segera dilaporkannya ke polisi. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, polisi berhasil melacak panggilan tersebut. Dengan bantuan teknologi, mereka menemukan ternyata panggilan itu berasal dari sebuah ponsel prabayar yang berada di Lakeland Mall. Saat menuju ke sana untuk menemukan sosok pria misterius, mereka melihat mobil Didi sedang mendekati mobil lain di parkiran mall. Tak lama kemudian terlihat Didi memberikan sebuah amplop berisi uang kepada pria di dalam mobil itu. Kemudian dia pergi meninggalkan parkiran. Saat itu juga polisi langsung menangkap pria yang ternyata adalah sahabat lama Abraham bernama Greg Smith. Saat Abraham memenangkan lotre, Greg pernah dipinjami uang sebesar $87.000 untuk membayar tunggakan sewa rumah ibunya. Kepada polisi, Greg mengaku Didi memintanya untuk menelpon Elizabeth dan menenangkan ibu sahabatnya itu dengan imbalan $300. Dia berpikir aksinya itu untuk membantu Abraham yang saat itu sedang bersembunyi. Betapa terkejutnya Greg ketika mengetahui ternyata Abraham dilaporkan menghilang dan Didi menjadi sosok yang dicurigai berkaitan dengan kasus itu. Greg kemudian menawarkan bantuannya untuk merekam pembicaraannya dengan Didi pada pertemuan berikutnya. Meski polisi sedikit mencurigai Greg, tetapi mereka tahu bahwa pria itu juga adalah korban manipulasi Didi. Mereka kemudian setuju dengan tawaran Greg. Saat Didi mengetahui Elizabeth tidak juga mencabut laporannya, dia tahu tipuannya tidak berhasil. Maka Didi mencoba melakukan banyak hal lain agar keluarga Abraham percaya bahwa dia tidak menghilang melainkan pindah dari Florida. Dalam rekaman percakapan yang direkam oleh Greg, Didi terdengar mengkhawatirkan Abraham. Namun pada pertemuan lainnya terekam suara Didi yang meminta agar Greg memalsukan sebuah surat dengan tulisan tangannya, lalu mengirimkannya kepada ibu Abraham, seolah dikirim oleh Abraham sendiri. Tetapi surat itu diserahkan Greg kepada polisi. Kemudian Didi juga mengiming-imingi imbalan sebuah rumah seharga $200.000 agar kekasih Abraham, Centuria, mengaku kalau Abraham masih mengunjunginya. Didi juga membayar sepupu Abraham sebesar $5.000 untuk mengantarkan kartu ulang tahun kepada Elizabeth seolah Abraham yang mengirimnya. Agar lebih meyakinkan lagi, Didi membagikan sebuah video mini kepada awak media. Dalam video itu terekam Abraham sedang berbincang dengan Didi tentang alasan dirinya, kecewa dan sangat ingin pindah dari Florida. Tetapi semua usaha yang dilakukan oleh Didi itu justru membuat kecurigaan penyidik kepadanya semakin besar. Mereka berpikir, untuk apa Didi bersusah payah melakukan semuanya bila dia tidak berkaitan dengan menghilangnya Abraham? Para penyidik yakin Didi telah melakukan sesuatu yang buruk kepada Abraham, tetapi mereka tidak bisa serta-merta menangkap Didi tanpa tuduhan yang jelas. Dibutuhkan sebuah pengakuan dari pelaku atau penemuan korban untuk menangkapnya. Akhirnya kepolisian memutuskan untuk mendorong Didi melakukan sebuah kebodohan dengan cara mengumumkan namanya sebagai orang yang dicurigai. Konferensi pers diadakan pada tanggal 13 Januari tahun 2010 dan diliput oleh banyak media yang mengikuti kasus menghilangnya Abraham Shakespeare, sang pemenang lotre. Berita itu pun sampai ke telinga Didi dan sesuai rencana polisi, Didi Morgan jadi panik. Dia segera menghubungi Greg Smith dan meminta pria itu untuk mencarikan orang yang mau mengaku sebagai pembunuh Abraham. Meskipun Greg Smith merinding saat mendengar permintaan Didi, atas saran polisi dia menyanggupinya. Pada tanggal 21 Januari tahun 2010,
Greg bersama kambing hitam yang diminta Didi pergi menemuinya. Pria mantan napi itu bernama Mike. Dia mendengar Didi akan membayar imbalan sebesar $50.000 untuk siapa saja yang bersedia disalahkan atas kematian Abraham. Karena uang imbalan yang besar itulah, Mike bersedia melakukannya. Mike kemudian bertanya kepada Didi tentang detail kejadian. Apa yang terjadi pada Abraham, di mana kejadiannya terjadi, instrumen yang dipakai saat menghabisinya, dan di mana dia disembunyikan. Semua informasi itu diperlukan agar Mike bisa menjawab pertanyaan para penyidik saat diinterogasi. Didi setuju dan dia minta waktu untuk menyiapkan semua yang diperlukan Mike dalam melaksanakan tugasnya, dan dia akan segera menyerahkannya pada pria itu. Kemudian mereka bertiga berpisah. Tanpa disadari oleh Didi, dia sudah masuk jebakan polisi. Seluruh pembicaraan direkam oleh Greg yang juga hadir di sana. Dan Mike bukanlah mantan napi tetapi seorang petugas yang menyamar. Rupanya sandiwara polisi berhasil memancing Didi. Keesokan harinya, wanita itu menemui Greg untuk menyerahkan senpi yang katanya dipakai pelaku untuk menghabisi Abraham. Selanjutnya, Didi mengajak Greg ke sebuah rumah yang berlokasi di Plant City, Florida. Rumah peternakan berhalaman luas itu dibeli oleh Didi tetapi diatasnamakan mantan kekasihnya. Didi kemudian menunjukkan kepada Greg kemungkinan lokasi Abraham berada. Sebuah lubang di halaman belakang rumah yang sudah dicor dengan semen. Greg kemudian meminta Didi untuk menaruh tanda di mana persisnya Abraham berada. Keesokan harinya, para petugas kepolisian beserta tim forensik sudah memenuhi lokasi itu. Mereka melakukan penggalian untuk membuktikan informasi yang diberikan oleh Didi. Dan benar saja, mereka menemukan apa yang mereka cari selama ini, terkubur di bawah coran semen. Abraham Shakespeare, atau apa yang tersisa darinya, terbaring dalam diam di sana. Ditemukan 2 bekas senpi yang diduga menjadi penyebab kematiannya. Setelah Abraham ditemukan di lokasi rumah milik Didi, wanita itu pun kembali dipanggil untuk menjalani interogasi. Tentu saja tidak keluar sebuah pengakuan dari mulut sang penipu. Didi terus menyangkali perbuatannya dengan berbagai macam kisah bohong karangannya. Awalnya Didi menuduh seorang gembong narkoboy khayalan bernama Ronald telah menghabisi Abraham karena urusan bisnis yang berakhir buruk. Kemudian dia menuduh seorang remaja SMP yang menghabisi Abraham. Lalu ceritanya berubah lagi dengan menuduh Abraham mengidap penyakit kritis yang belum ada obatnya. Saking terdesaknya, Didi bahkan merayu penyidik yang menginterogasinya saat itu. Tetapi semakin banyak Didi bicara, semakin terlihat bohongnya. Para penyidik yakin Didi Moore adalah satu-satunya pelaku di balik kematian Abraham. Didi terpaksa menghabisi Abraham karena ketahuan mencuri uang pria itu dan dia tidak mau mengembalikannya. Karena belum berhasil mendapatkan pengakuan dari wanita manipulatif itu, penyidik kemudian memeriksa aktivitas pada nomor ponsel Abraham. Menurut keluarga Abraham, pria itu selalu mengirim kabar kepada keluarganya via telepon. Tetapi sejak April 2009, Abraham mendadak berkirim kabar dengan cara mengirim SMS kepada mereka. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Abraham sendiri karena pria itu tidak bisa membaca dan menulis. Informasi dari keluarganya sesuai dengan aktivitas yang tercatat pada nomor ponsel Abraham. Saat ditelusuri melalui tower provider, terungkap bahwa SMS itu terkirim dari lokasi rumah Didi yang menandakan wanita itu memegang ponsel Abraham. Penyidik memperkirakan Abraham meninggal dunia di antara tanggal 6 atau 7 April tahun 2009 bersamaan dengan berhentinya aktivitas Abraham menelpon keluarganya. Akhirnya berdasarkan semua bukti yang sudah terkumpul, pada tanggal 19 Februari tahun 2010, Didi Moore resmi ditahan atas tuduhan pembunuhan, meski wanita itu tetap mengaku tidak bersalah. Pada bulan Februari tahun 2012, persidangan atas pembunuhan Abraham Shakespeare dimulai.
Salah satu kesaksian yang menarik datang dari James Moore, mantan suami Didi. Pria itu mengaku pada minggu pertama di bulan Februari tahun 2009, Didi meminta bantuannya untuk menggali sebuah lubang di halaman belakang rumah Didi yang ada di Plant City. Ketika ditanya untuk apa, Didi mengatakan untuk membuang sampah. Setelah selesai menggali lubang, James pergi dari sana dan kembali dipanggil oleh Didi sekitar 2 jam kemudian. Saat itu Didi memintanya untuk mencor lubang itu dengan semen, karena alasannya bau sampah sudah menyebar kemana-mana. Yang menarik, jaksa juga mengajukan sebuah bukti berupa video rekaman CCTV dari sebuah supermarket. Di dalam video itu terlihat, Didi Moore sedang membeli sarung tangan, lakban dan plastik besar untuk membungkus dengan total belanjaan $104. Semua barang-barang yang dibeli Didi hari itu ditemukan di sekitar lokasi di mana Abraham ditemukan. Selama persidangan berlangsung, berulang kali hakim menegur Didi atas sikapnya yang tidak sopan dan sangat menjengkelkan. Mungkin karena sudah putus asa, Didi sengaja bersikap aneh dengan harapan sidang berjalan kacau dan dia bisa dibebaskan. Akhirnya, pada tanggal 10 Desember tahun 2012, tim juri menyatakan Doris Deniken Moran alias Didi Moore bersalah atas dakwaan pembunuhan serta kepemilikan senpi. Didi Moore dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat ditambah 25 tahun penjara. Sebelum menutup persidangan, hakim memberikan pandangannya bahwa Didi Moore adalah seorang wanita yang sangat manipulatif, tak berperasaan dan sangat kejam, yang tega melakukan sebuah aksi yang sangat keji kepada orang lain. Diwakili seorang pengacara, kedua putra Abraham, Moses dan Jeremiah, menuntut penggantian kepemilikan atas rumah mewah yang dibeli oleh ayah mereka. Tuntutan mereka dikabulkan dan kepemilikan atas rumah itu akhirnya kembali ke tangan Abraham Shakespeare. Keluarga besar Abraham sempat mengajukan tuntutan kepada pihak bank di mana Abraham membuka rekeningnya, karena mereka dianggap tidak melindungi nasabahnya. Sayangnya, belum ada informasi lebih lanjut mengenai tuntutan mereka. Kebaikan serta kemurahan hati Abraham Shakespeare melekat dalam hati keluarganya serta semua orang yang pernah menerima bantuannya. Mencintai uang adalah akar dari segala kejahatan. Itu sebabnya kita harus memiliki kebijaksanaan dan juga hikmat agar tidak melakukan kejahatan dan tidak menjadi serakah saat berurusan dengan uang. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya.